Terima kasih. Saya akan menanggapi pernyataan dari Mosi 2 tentang pelecehan seksual, pembulian, perampokan, dan lembaga pendidikan yang saling terkaitan. Dengan seiring perkembangan zaman, pelecehan seksual sering terjadi di mana-mana, baik di kota besar maupun di pelosok-pelosok desa. Jadi, untuk generasi-generasi zaman sekarang mampu membaca perkembangan zaman yang ada hingga tidak terjadinya pelecehan seksual. Terus, kurangnya kesadaran diri pada si pelaku tersebut. Makanya, pelecehan seksual dan perampokan sering terjadi. Pelecehan seksual terjadi, mungkin di luar masyarakat mengatakan bahwa kurangnya pengawasan dari diri sendiri atau kurang pengawasan dari keluarga. Tetapi tanpa kita sadari, saat sekarang banyak sekali pengawasan dari orang tua, namun pelecehan seksual sering terjadi karena kurangnya kesadaran diri pada seorang itu tersendiri. Terus perampokan. Kenapa bisa perampok itu bisa terjadi? Jika kita berbicara tentang perampok, otomatis kita berbicara, pertanyaannya mengapa perampok bisa terjadi? Dikarenakan karena kurangnya biaya untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Apakah kurangnya itu biaya hidup untuk menghidupinya atau tidak adanya lapangan kerja hingga perampok itu bisa melakukan perampokan tersebut? Jika banyaknya lapangan kerja, otomatis perampokan itu akan semakin terkikis akan habis. Jadi untuk menanggapi pernyataan dari Mosi 2 tentang perampokan tadi, kalau menurut saya kita seharusnya menciptakan lapangan kerja agar kurangnya perampokan itu terjadi di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kita harus menciptakan lapangan kerja agar perampok itu mampu menyadarkan dirinya bahwa bekerja untuk mencari hal-hal yang baru itu lebih bagus daripada dia merampok untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya. Terus berbicara tadi tentang pembulian, di mana saat sekarang kita mendengar bahwa pembulian itu terjadi di mana-mana, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kehidupan sekolah. Jadi, perlunya pengawasan dari keluarga untuk mengawasi anaknya agar tidak terjadinya pembulian itu terjadi. Karena kita sama manusia saling menghargai satu sama lain. Karena saat zaman-zaman sekarang manusia mampu menjatuhkan manusia lainnya. Tanpa kita sadari, kita juga mampu menjatuhkan diri kita sendiri, dikarenakan kita membuli orang lain atau menghina orang lain. Yang terakhir itu tentang lembaga pendidikan. Dikatakan dengan lembaga pendidikan, otomatis pendidikan itu berarti kita harus memanusiakan manusia, yang dimana lembaga pendidikan itu mampu mencetus generasi-generasi bangsa agar mampu menerjemahkan zamannya sendiri, supaya zaman itu tidak memperolok-olokkan dirinya sendiri. Generasi-generasi bangsa terus itu dikatakan untuk mencerdaskan anak bangsa, agar anak bangsa itu mampu menghargai sesamanya, tidak mampu mendefinisikan sesamanya, dan tidak mampu menghina orang-orang yang sekitarnya. Jadi, lembaga pendidikan itu harus terus meningkatkan mutu kualitas pendidiknya untuk meneruskan generasi-generasi bangsa yang mampu mencintai sesamanya, yang diantaranya itu mencintai lembaganya, mencintai sama manusianya, mencintai hewannya, mencintai lingkungan tersebut. Karena pendidikan itu memanusiakan manusia. Tidak hanya kita berbicara tentang menghargai sama manusia, tetapi pendidikan itu juga kita harus menghargai sesama lingkungan kita. Karena dari lingkunganlah kita bisa mendapatkan makanan. Jadi saran saya agar lembaga pendidikan itu mampu mencetus generasi-generasi yang mampu menerjemahkan zaman. Harus perlunya kesadaran untuk menerjemahkan zaman saat sekarang. Jika kita tidak mampu menerjemahkan zaman, maka zaman itu yang akan makan diri kita sendiri.